Katanya saya di sini berdiri untuk DPRD gitu kan. Lah untuk rakyatnya kapan, Pak? Malah di sini kok terlihatnya kalian itu lebih mengedepankan marwahnya DPRD ini loh dibanding tentang kepentingan rakyat ya. Bukannya kalian ini wakil rakyat. Jadi liar gua, gede ambek. Baru segitu doang. Ngedengar omongan Pak Deddy Mulyadi udah merasa tersakiti, udah celeng gitu kan ibaratnya, udah ngambek. Lu belajar lagi sono, belajar lagi ketahanan hati ya, ketahanan hati, ketahanan mental. Ada pernyataan gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, bahwa beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Musrenbang, forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Enak aja walk out kerja woi. Kalian kira yang gaji kalian tuh ketua partai? Kalau kalian memang punya integritas, ya tunjukin, jangan baperan. Gini nih, kalau sidang cuma membawa aspirasi dari partai, bukan aspirasi dari rakyat, giliran nggak sesuai dengan kepentingan partai, walk out kalian. Ya silakanlah kalau kalian mau walk out. Tapi ingat, gaji dan tunjangan jangan diambil ya. Kan kalian nggak kerja. Mendingan kalian nggak kerja daripada kalian kerja cuma nyusahin rakyat ujung-ujungnya. Tinggalin aja lah gubernur yang tidak mau ngikutin cara kerja kalian mah. Kalau bisa kalian ngundurin diri aja, biar nanti Pak Gubernur cari anggota DPRD yang sejalan dengannya. Kalau hari ini ada satu tokoh yang dicintai rakyat karena kerja nyatanya, lalu kalian merasa tersingkir dan walk out, maaf ya, itu bukan harga diri, itu ego. Dan rakyat bisa membedakan mana pemimpin yang bekerja, mana yang cuma baper. Yang punya lembaga itu siapa sih? Rakyat, bukan Anda. Anda itu dipilih untuk duduk di sana mewakili kami sebagai masyarakat. Dan kalau Anda mengatakan representasi rakyat, rakyat yang mana? Saya balik tanya lagi. Udah dapat gaji, tukin, ngeluh saat rapat, merasa dilecehkan lagi. Katanya sih demi rakyat, tapi begitu dikritik oleh Kang Deddy Mulyadi, kebanyakan rapat dan nanti nggak selesai debat, dan belum tentu kejadian nih aksinya, langsung ngambek bukannya mikir nih. Kocak nonton ini pemerintahan yang konyol kayak gini, langsung baper, langsung cabut. Waduh, regal banget ya. Wakil rakyat modelannya ya begitu, bukannya mikir, malah pundung. Ada gelo semua. Dua anjing yang sedang menggonggong. Ya, artinya dengan kejadian kemarin yang walkoutnya partainya Pak Ono Surono, ya, tiba-tiba marah nih, tiba-tiba ngambek, ya, karena alasannya tersinggung dengan ucapan Bapak Deddy Mulyadi. Anjing menggonggong, anjing menggonggong, ya, kebijakan yang baik tetap berjalan. Anjing menggonggong dua lo yo rek.
Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Ki Macan, yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual untuk politik. Nah, jadi yang tak terlihat di mata awam itu akan terbongkar melalui kartu-kartunya Ki Macan. Ki Macan, apa kabar, Ki? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun. Nah, ini Ki Macan, Mas Jawir menginginkan Ki Macan karena Mas Jawir mempunyai sebuah pertanyaan mengenai Kang Deddy Mulyadi. Sebelumnya Ki Macan kan sudah membuat penglihatan kartu bahwa akan banyak sekali bermunculan kebijakan-kebijakan KDM yang akan ditentang oleh oknum-oknum tertentu. Nah, ini ada lagi setelah aura cinta dikeluarkan, munculnya DPRD fraksi PDI yang walk out pada saat sidang paripurna yang apa itu ya, yang dia kecewa dengan kata-kata dari Kang Deddy Mulyadi. Kita akan lihat, kita akan menembus portal, dimensi portal, dan kita lihat apa maksud dari alam semesta dengan terjadinya hal seperti ini. Pasti ada maksud dan tujuan dari alam semesta untuk menunjukkan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan saat ini terjadi. Kita akan lihat langsung. Waduh, jadi ada maksud dari alam semesta ya, Ki ya. Waduh, kira ya. Nanti kita lihat ya. Dan ini pun aktornya sama loh ya, Rek ya. Aktornya dengan Ono Surono. Pak Ono Surono ya. Aduh, yang kemarin aja masalah si aura cinta, yang belain aura cinta udah dibully. Sekarang muncul lagi seperti ini. Netizen Jawa Barat kawal selalu KDM Kang Deddy Mulyadi ya, Rek ya. Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD kok. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Berbuat baik pun juga banyak lawannya loh, Rek, di era zaman sekarang. Pasti. Karena di tahun 2025 ini yang baik terlihat jahat. Yang baik terlihat jahat. Yang jahat terkesan baik. Ngoten ya, Ki, karena orang yang berbuat jahat ini berupaya untuk terlihat manis dengan mengupayakan berbagai daya dan upaya ya. Tapi jahatnya tetap jahat loh, padahal di mata Tuhan ya, Ki ya. Betul. Makanya jangan terlena kalau kalian berbuat jahat, jangan berupaya untuk membaikkan, Rek ya. Ingat toh, Tuhan itu melihat segalanya. Jangan kalian hanya mementingkan jahat tapi baik terlihat di luar. Ya. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan, izinkan saya untuk mengirimkan doa untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri. Amin ya Allah. Para subscriber yang setia, alhamdulillah, menonton Pintu Misteri sampai saat ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudara di luar sana diijabah oleh Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah.
Ya, sebelum saya menerawang, saya ingin menggunakan parfum aura, parfum sang jagat. Untuk apa ini Ki Macan? Ya, untuk membersihkan energi-energi negatif di dalam tubuh dan membuka aura positif. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, untuk saya beraktivitas seperti biasanya, dan untuk bertemu orang-orang banyak di luar sana, karena mampu melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi buruk yang bisa mempengaruhi hati dan pikiran kita. Alhamdulillah. Kalau Mas Cair mau damel parfum energi bulan purnama, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk aura wajah, saya gunakan banyu mustika ya. Untuk membuka aura wajah, selain segar, ini juga bisa membuka aura kita terlihat muda, bercahaya, ya, dan menarik. Gitu ya. Ya, kita lihat ya kejadian kemarin yang dari fraksi DPRD PDI ya, PDIP ya, Perjuangan yang walk out bahasanya. Walk out pada saat rapat paripurna Jawa Barat. Apa maksud ini semuanya dan kenapa ini terjadi? Ada apakah ini sebenarnya? Ya, saya cukup membuka 4 kartu saja. 4 kartu untuk membuka kejadian walk out-nya ini ya. Oke. 2 kartu tarot. 2 kartu ya. Cukup 4 kartu. Kita akan membuka misteri terjadinya huru hara pada saat rapat paripurna di Jawa Barat. Ya. Ya, kartu pertama. 2 anjing yang sedang menggonggong. Ya. Artinya dengan kejadian kemarin yang partainya Pak Ono Surono ya, tiba-tiba marah nih, tiba-tiba ngambek ya, karena alasannya tersinggung dengan ucapan Bapak Deddy Mulyadi. Itu alasannya, mau minta klarifikasi ya. Tersinggung ya, di sini 2 anjing yang menggonggong, artinya ya memang zaman sekarang ya, umur itu tidak menentukan kita dewasa atau tidak ya, apalagi rombongan partai Bapak Ono Surono ini ya mewakilin rakyat katanya ya, harusnya Bapak memberikan contoh yang baik. Itu di persidangan banyak sekali, rapat itu banyak sekali orang-orang penting, wakil-wakil para partai-partai lainnya banyak. Bapak nggak boleh baper. Bapak ini masuk pemerintahan yang mana demokrasi. Bapak harus lebih dewasa di sini. Tidak menyelesaikan permasalahan apabila Bapak walk out. Ya, Bapak dipilih oleh rakyat untuk mewakili suara rakyat. Ya, sedangkan apabila Bapak walk out seperti ini, tidak akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini permainan anak-anak, ya, permainan anak-anak, yang mana di situ banyak orang dan mengajak lagi orang-orangnya untuk keluar. Nah, inilah salah satu provokator. Kalau seperti ini memberikan contoh yang tidak baik dengan partai-partai lainnya. Ya, sedangkan di sini kita mencari musyawarah untuk satu solusi dan tujuan. Belum apa-apa sudah walk out. Ya kalau mau walk out, ya walk out aja semuanya, keluar dari itu. Mungkin Indonesia akan tenang. Ya, jadi hanya jangan di rapat saja. Betul. Berarti benar-benar keluar gitu ya. Kartu nempekmu lepaskan. Saya keluar selamanya. Saya keluar selamanya. Saya keluar dari ini semua. Saya keluar dari pemerintahan yang kau anggap bobrok itu. Betul. Ya, keluar saja. Mungkin Indonesia akan jauh lebih aman. Amin. Ya, dan di sini yang dipermasalahkan adalah Bapak Kang Deddy Mulyadi. Ya, kalau menurut saya pandangan spiritual, tanggapan Bapak Kang Deddy Mulyadi ya benar. Ya, kalau tanggapan saya
Berhak dong saya sebagai warga negara Indonesia, rakyat yang memilih kalian di luar sana, berhak saya menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Karena benar, apabila harus dibicarakan, itu prosesnya akan panjang, tidak akan selesai-selesai. Ina itu nggak selesai. Makanya turun langsung Bapak Kang Deddy Mulyadi untuk melakukan itu semuanya. Jadi kalau ada apa-apa, bapak-bapak ini tinggal bilang aja. Tuh gubernurnya susah diomongin tuh, dia bergerak sendiri. Nah, jadi nama bapak bersih tuh istilahnya. Ya, karena Kang Deddy udah bergerak langsung. Dan juga mayoritas dari warga Jawa Barat pun mendukung. Lebih seneng karena lebih seneng kerja dan ada solusinya. Kecuali dari masyarakat Jawa Barat lebih banyak protes, demo di mana-mana, tidak suka dengan kebijakan Bapak Kang Deddy Mulyadi. Barulah Bapak bisa berbicara seperti itu. Ini malu loh, semua masyarakat Indonesia melihat ini semuanya dengan kegaduhan ini, praharahnya rapat. Kalian orang-orang pintar, kalian orang pilihan-pilihan. Tapi kok dengan ini kau memberikan contoh yang anjing menggonggong. Anjing menggonggong, ya. Kebijakan yang baik tetap berjalan. Anjing menggonggong. Dua lo yo Rek. Mohon maaf lo ya. Nanti dikirain Mas Jawir nyindir. Ini lo cuma di kartu tuh. Memang dua anjing lo yang menggonggong. Ya. Waduh, ya, kartu yang kedua dari kartu Oracle. Di sini kartu Oracle menggambarkan ya gunung batu, artinya hati yang keras dari pasukan Bapak Onosurono. Hati yang keras, ego, ya, mempunyai pemikiran sendiri, tidak bisa mendengarkan narasi-narasi orang lain, masukan orang lain. Inilah batu yang keras. Batu yang keras. Mungkin sok merasa super power kali Kiki ya. Itu tadi ya. Itu banyak loh partai-partai yang lainnya. Kenapa mereka nggak heboh? Sepertinya partainya Bapak Surono ini. Kenapa nggak heboh? Karena mereka menganggap itu benar. Menganggap langkah yang selama ini terhambat jalan di tempat, jadi cepat, tidak bergerak-gerak, cepat terlaksana. Giliran ada salah satu gubernur yang satset bergerak dimusuhin. Giliran yang diam aja dengan proyek-proyek sana sini ditemenin. Itu salah. Ini kan kita memilih para orang-orang penting ini untuk mewakili rakyat, untuk membantu rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, ya, bukan untuk mensejahterakan kelompok-kelompok yang sudah dibentuk. Itu. Nah, kita bersyukur sekali, walaupun saya bukan warga Jawa Barat, saya bersyukur sekali adanya Kang Deddy Mulyadi. Selain dia melakukan hal seperti itu ada solusinya. Ada solusinya semuanya, ya, dan tidak di tanah warga, itu tanah negara yang untuk pengairan sehingga tidak banjir kesana sininya, ya, itu tadi. Ayo, ya, emang lagi lucu-lucunya kalau sumur sini ya. Lagi lucu-lucunya Ki, apalagi yang lebih berumur lagi tambah lucu nih Ki. Lagi lucu-lucunya umur segini itulah fungsinya spiritual ya, fungsinya kedewasaan, fungsinya keikhlasan. Nah, ikhlas itu luas ya. Ikhlas untuk bisa menerima pendapat, ikhlas untuk bisa orang lain lebih maju, ikhlas untuk bisa menerima kritik-kritik di luar sana. Ya. Tidak semua orang bisa kita atur, karena ini adalah sekelompok besar, ya, yang ikut langsung untuk memperbaiki negara, terutama Jawa Barat. Ya, harusnya ya udah berlomba lah. Ya, oke. Bapak Gubernur yang sebelah ini garap ini, saya garap sana. Mungkin rakyat akan wow hebat gitu. Jangan malah
menghantam, ya, sabarkan hati, ikhlaskan, ya, banyak-banyak istighfar, Pak. Ya, sehingga hati dan pikiran jernih. Kita kan semakin tua harusnya semakin tenang jalanin hidup, ya, harus bisa mawas diri. Umur segitu harusnya apa ya, memberikan contoh kan ke senior-senior yang lainnya. Betul. Ini keras hati. Keras hati gitu ya, Ki. Wah, ini sebenarnya untuk seorang yang keras hati kan pasti kan ada sebab dan akibatnya ya, Ki. Ini kenapa dia kok selalu berkeras hati? Sanjungan, popularitas, terus dan bergerak di lingkaran golongan partai besar. Oh, ngoten ya, Ki. Jadi merasa bahwa keinginan dia, omongannya dia ya semuanya harus mengikuti gitu ya, Ki. Waduh, kira. Ya, ini kartu ketiga, ya, ini artinya peri. Ya, peri ini adalah Dewi Pelindung. Dewi Pelindung bagi negara ini. Yang disebut sebagai alam semesta. Jadi, seharusnya dengan permasalahan kemarin yang rapat paripurna Jawa Barat, kita harus bersyukur. Kita bersyukur karena apa? Tuhan dan alam semesta sudah membuka sifat asli dari seseorang, ya, yang mana mereka hanya mementingkan sekelompok partainya saja tanpa mendengarkan suara rakyat. Kalaupun bilang kami mewakilkan suara rakyat mana yang kau wakilkan? Ini tandanya alam semesta membuka kebenaran melalui rapat paripurna di Jawa Barat. Orang-orang yang huru hara di situ ditunjukkanlah. Inilah sebenarnya. Ini sebenar dari sifat karakter orang-orang tersebut. Yang pertama, harusnya kamu bisa menghargai banyak orang di sana, apalagi apalagi ketua rapatnya. Harusnya bisa dihargain. Pulang dari itu mau mencak-mencak terserah. Ya, disinilah ada kinerja Tuhan dan alam semesta. Tuhan dan alam semesta akan membuka hal-hal yang lainnya nantinya akan jadi tergantung dari masyarakat. Ini baiknya Tuhan dan baiknya alam semesta pada Indonesia, pada leluhur Indonesia. Ya, karena manusia terutama rakyat Indonesia sedang ditutup matanya dari oligarki. Ditutup matanya sehingga dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Ditutup matanya. Tapi Tuhan membukakan melalui kasus ini. Akan ada kasus-kasus lain terbuka nantinya. Warga Jawa Barat, ayo ya. Akan ada kasus-kasus lain terbuka dan akhirnya mereka, walaupun mata saya tertutup, saya akan tahu, saya bisa merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, itulah maksudnya. Ingat, di fase di tahun 2025 banyak orang-orang di luar sana yang akan menyerang instansi yang selama ini mendukung pro rakyat akan diserang. Hati-hati Ki. Karena menurut mereka menghambat, menghalangi jalan lurusnya dia. Ya, tapi saya yakin sekali warga Jawa Barat, warga Indonesia sudah tahu selama ini siapa Biak Kerok sebenarnya. Dan saya baru-baru ini baru tahu juga ternyata Bapak Ono Surono ini mantan calon gubernur yang nggak terpilih ya pada saat itu ya. Mungkin dia keras hati karena nggak kepilih ya, Ki. Leluhur Jawa Barat nggak merestui dan nggak meridoi loh ya, Ki. Ya harus sabar. Ya sih. Kelas legowo gitu. Ya. Karena kan masih ada jabatan-jabatan lain kan yang untuk itu semuanya. Nah, mungkin dengan ini ya kita semua penontonnya Pitu Misteri semua warga Jawa Barat, tadi pesannya Ki Macan ini benar-benar harus kita ketahui ya, Ki, ya, bahwa dengan kejadian inilah alam semesta memberitahu, berbicara dengan menunjukkan siapa karakter orang-orang tersebut, dari golongan manakah mereka, biang kerok selama ini. Jadi jika nanti ada sesuatu hal narasi penggiringan opini dari golongan
Yang itu tadi ya jangan dimakan mentah-mentah, Rek. Betul. Ya. Kita lihat mereka ini ya salah satunya itu tadi tidak suka melihat orang yang kerjanya satset-satset. Kerja bener gitu. Ya. Ya, melebihi mereka tidak bisa. Karena mereka tidak bisa melebihi itu. Ngoten ya Ki ya. Sebenarnya bisa lebih tapi kalau dananya benar-benar dialokasikan dengan baik. Iya. Betul. Ini kartu terakhir. Ya. Ini ujung tombak. Artinya orang yang kalian hina nanti, orang yang kalian serang, masa nggak malu sih? Cuma satu KDM aja diserang rame-rame. Gerombolan ya. Sehebat itukah KDM? Ya. Jangan diserang. Ya. Cukup tunjukkan kualitas kerja kalian yang baik, ya. Rakyat akan menilai kok. Tanpa kalian jatuh-jatuhkan, tanpa harus perbaikin yang namanya hubungan antara legislatif sama eksekutif tadi. Saya tidak akan mau kalau tidak ada klarifikasi. Gak perlulah. Rakyat zaman sekarang tidak perlu drama, Bapak. Gak usah drama, Bapak. Gak usah terlalu drama. Ya, gak usah didramain karena kita bosan dengan drama. Kita butuh fakta kerja. Action. Ya. Jadi kalau drama-drama kayak gini, capek. Emak-emak udah biasa nonton drama Indosiar, udah capek. Ya. Ujung tombaknya. Ya. Bapak kan Dedi ya. Walaupun kalian cari salah-salahnya, dia tahu untuk menghadapinya apa. Karena apa? Langkahnya benar. Betul. Orang yang benar mau bawa apain nggak akan takut karena dia benar. Betul. Kuncinya ya benar. Ya. Lihat Bapak, KDM kemana-mana naik sepeda segala macam mau dikawal, tidak. Ya. Betul. Tidak perlu dikawal karena tidak ada yang ditakutin oleh dia kecuali Tuhan. Betul. Ya, dan Bapak KDM ini kan saya sudah bilang, beliau ini selain dipilih oleh rakyat, dipilih oleh leluhur Jawa Barat yang untuk membenahi Jawa Barat berserta lingkungan Jawa Barat. Jadi apabila kalian melakukan secara halus, secara ancaman-ancaman, tidak gentar. Lagian kok satu lawan rame-rame keroyokan. Ya. Untuk partai-partai yang lainnya di rapat paripurna yang ditinggalin, biarin. Ya. Yang baik akan dikumpulkan yang baik, yang jahat akan berkumpullah dengan yang jahat. Itu ya. Tetap satu fokus, satu tujuan, satu misi untuk Jawa Barat ya, gitu. Dan cukup bangga sekali kepada ketua rapatnya itu ya. Dia tidak marah, dia santai. Ya udah nggak apa-apa. Ya, karena itu pesan saya di sini. Kalau mau keluar walk out, jangan nanggung-nanggung Bapak. Jabatan kalian di walk outin juga napo? Ya, keluar dah. Keluar, jangan ada lagi. Bagus dah, mungkin alam semesta baru di sini nih mengeluarkan melalui rapat ini. Ngoten ya Ki. Ya, mudah-mudahan alam semesta mempunyai rencana lebih baik lagi. Bubar. Ngoten ya Ki. Alhamdulillah, semoga rencana terbaik untuk Jawa Barat dan ini pun juga sebagai kaca untuk introspeksi semuanya. Ngomong-ngomong kaca, ya. Jadi yang walk out kemarin, ayo. Kan ada rumah nih, pasti rumahnya mewah. Oh, lado yes mewah toh Ki. Rumahnya mewah. Apik marmer kabeh. Cari kaca. Cari kaca. Lap kaca sampai bening, ngaca dah. Introspeksi. Ngomong, salah nggak saya? Kenapa ya ini? Itu. Ya, orang kalau misalnya ngelawan orang kelaparan kekuasaan kayak gitu. Ngoten ya Ki, nggak bakalan bisa ini ya Ki ya. Waduh, baik. Terima kasih banyak. Saya harapkan warga Jawa Barat, warga Indonesia, ya kita harus pintar, harus cerdas. Jangan mau karena licinnya atau lurusnya jalannya oligarki, ya itu mengharapkan rakyatnya itu bodoh, miskin, dan mentalnya rusak. Biar apa? Biar rakyatnya nggak tahu kalau oligarki itu
sedang menyerang negaranya sendiri. Gitu. Jadi kita harus pintar, harus tahu ya, mana yang baik, mana yang benar. Ya, jangan sampai kalian salah kaprah. Betul. Ya, biarkan kita tunggu nih drama-drama lainnya nih. Ya, cara Tuhan dan alam semesta membuka semua aib-aibnya. Betul. Ya. Tuh. Ngaten iki ya. Nah, ini tadi ya. Apa Jawa Barat yang kasusnya si Aura Cinta yang dia bilang dia sudah press conference kan Kimacan kemarin memberitahu bahwa akan ada tuh nanti si Aura Cinta akan bilang bahwa dia terkena mental. Nah, dia udah melakukan press conference tapi nggak mempan ya sama warga Jawa Barat, nggak viral ya. Halo tuh. Eyeshadow hitamnya kurang tebel, yang tebel gitu loh biar kayak kuntilanak, yo. Aduh, ini tadi ya Ki ya, waduh baik. Banyak cara ya orang-orang. Saya sebenarnya masuk di politik kayak gini suka muntah sendiri. Kenapa? Lucu permainan-permainannya seperti apa untuk menjatuhkan seseorang. Ngaten iki ya. Dan ada yang bilang spiritual sok berpolitik. Hey, Mas Jabir kasih tahu di zaman sebelum negara ini Republik Indonesia ya, sosok spiritual itu digunakan sebagai pembimbing, pendamping apabila presiden membuat, mohon maaf, raja-raja membuat sebuah keputusan. Betul. Ya. Betul. Sadar diri itu. Ya. Dan semakin berkembangnya zaman ya, sosok spiritual tetap akan berada pada posisinya sayang. Betul. Ya, bagaimana seorang spiritual walaupun dia tidak tahu untuk politik tapi dia tahu mana yang jujur, mana yang tidak, mana yang kedepannya baik, mana yang salah. Ya, paham. Jadi jangan hanya bilang bahwa spiritual itu dukun, tidak. Beda sayang, beda. Beda ya. Kalau saya jelaskan Panjang, otak kamu meledos. Karena percuma kalau kita menjelaskan dengan orang yang tidak tahu warna. Iya. Mau kau jelasin, warna ini cantik, hijau ini, dan dia buta warna, buat jelasin nggak bakalan dia tahu. Ya percuma juga kita jelaskan panjang lebar dan percuma juga kita memberikan suatu kebenaran, informasi kebenaran ya, karena kita tidak bisa memastikan kepada lalat. Oh, lalat ya Ki ya? Kalau bunga itu wangi. Oh, jadi tetap aja lari ke sampah. Betul. Itu susah untuk menjelaskan walaupun kita sudah jelaskan ini salah loh lalat, ini salah, kamu lebih baik ke bunga, lebih wangi segala macam. Dia tetap larinya ke sampah. Betul sekali. Itu susah Iki ya. Jadi saya tidak meminta benaran kalian memilih mana, kalian memilih siapa. Saya tidak ada maksud di sini, tapi tujuan saya untuk membuka hati dan pikiran kalian. Betul, membuka hati dan pikiran agar bisa bijak ya Ki ya. Karena saat ini yang beredar di luaran sana video-video ataupun konten-konten berita-berita ya, Mas Jawir kasih tahu 80% itu adalah berita hoax, berita buzzer, narasi yang dibuat oleh para oligarki. Ingat tahu ya, oligarki yang berada di Indonesia tidak hanya berada di satu bidang saja. Dia ada banyak. Sayang ya, ada punya media juga banyak. Betul. Ya, ada yang penguasa ini banyak. Makanya kenapa ya kita harus bersuara seperti ini, setidaknya bisa membantu menyeimbangkan informasi agar penonton tidak tergiring ke hal-hal yang tidak baik, narasi dari para oligarki. Iya, betul. Leres betul. Ngoten ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Jadi paham ya Rek ya. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau spill medianya Ki Macan. Kagem sedaya ini pun penonton di Pitu Misteri, terima kasih yang sudah order media-medianya Ki Macan. Ki Macan sudah memberitahu ya Rek ya, untuk pemesanan medianya Ki Macan itu tidak bisa langsung kirim karena Ki Macan akan melihat lebih lanjut, menyesuaikan, menghitung waktu, hari, kapan bisa sampai media pada pembelinya ya. Minimal itu 7-14 hari, mungkin bahkan bisa lebih ya Ki ya. Karena yang memiliki media-media saya ini harus mempunyai 3 karakter. 3 karakter. Sabar, tidak egois, dan mereka tidak sombong. Tidak sombong. Dan menghargai sesamanya. Betul sekali ya. Makanya kenapa dalam pemesanan pun harus dijaga kesopanan ya, harus dijaga akhlak, adabnya dengan baik. Karena kembali lagi, kalau kalian belajar untuk sopan baik ya,
pada siapapun, itu yang akan datang pada kalian pun juga akan kesopanan. Orang yang sopan, orang yang baik yang akan mendatangi kalian. Seperti itu maksudnya Yuki ya. Terima kasih banyak. Jadi untuk semuanya yang menginginkan media-medianya Ki Macan kemarin yang sudah order, sabar ya. Karena admin jika sudah mendapatkan informasi nomor receipt dari pihak packing, itu pasti akan disampaikan, dilanjutkan ke kalian semuanya ya. Jadi jangan khawatir. Nah, ini untuk kakak-kakak semuanya, penonton Pintu Misteri yang ingin medianya Ki Macan untuk minyak kenanga. Waduh, minyak kenanga ini medianya Ki Macan yang dimana untuk di dalamnya ini ada bunga kenangannya. Ini untuk memberi magnet pada uang kalian. Jadi uang kalian sebelum dibelanjakan, kalian harus olesi uang kalian sedikit saja, baik itu di ujung, boleh di tengah, ataupun dimanapun juga boleh. Yang penting kalian olesi dengan minyak kenanga. Minyak kenanga ini tidak bisa digunakan untuk orang lain karena ini ada syaratnya nama kalian, ya. Semua sudah disesuaikan. Jadi kalau apabila minyak kenanga digunakan orang lain tidak sesuai dengan nama kalian, itu tidak akan berfungsi, ya. Jadi apabila kalian punya uang, kemudian kalian olesi dengan minyak kenanga, ingat pada saat pengolesan ada amalan yang harus dibaca. Ya, seperti doa ya Ki ya. Nanti amalannya akan disampaikan oleh admin apabila kalian order. Kemudian setelah itu pengolesan dengan amalan yang sudah kalian baca, kalian oleskan, kalian gunakan. Silakan untuk belanja-belanja, untuk keperluan kalian, untuk bayar hutang, untuk bayar kos-kosan, untuk bayar kreditan. Nah, silakan. Nanti setelah uang itu keluar, baru kalian tarik dengan amalan kedua. Nah, jadi ada dua amalan. Amalan pertama untuk pengolesan, amalan kedua untuk menariknya. Semakin banyak amalan yang kedua kalian baca, itu semakin getaran uang itu untuk bisa kembali secepatnya. Ya, nih minyak kenanga. Silahkan kalian bisa menghubungi semua admin untuk minyak kenanga. Bahkan di toko online Shopee yang terbaru Sehat Manjur 08, ini pun juga ada minyak kenanga. Ya. Namun kalau untuk di toko online Sehat Manjur 08, chat dulu admin Shopee-nya ya Rek ya, untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, dan untuk kakak-kakak semuanya yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, ayo monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Serta jangan lupa, kita Mas Jawir harus ingatkan, kita harus selalu mendukung Bapak Prabowo Subianto, menekan agar Ketua DPR bisa secepatnya mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Pak Prabowo jangan sampai lupa, terus tekan dan desak agar DPR dan Ketua DPR secepatnya mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dilihat di sini. Niki kagem media-media pun Ki Macan lengkap dengan nomor WA admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online-nya di Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia NKRI. Harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak untuk kamu hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Sabar diinjak, baik dimanfaatkan, kaya dibilang sombong, miskin dihina, manusia selalu salah di mata pembencinya. Ngoten ya Ki ya. Kita akan selalu salah di mata pembenci kita ya Ki ya. Mereka akan berupaya semaksimal mungkin, apapun akan dilakukan. Napas pun salah. Napas pun salah. Nah, begitulah yang sedang dihadapin oleh Kang Deddy Mulyadi. Gitu ya Ki ya. Para pembenci di luar sana. Apapun dilakukan salah saja, padahal yang dilakukan baik. Betul sekali. Warga Jawa Barat kalau selalu KDM ya, untuk selalu bisa membuat Jawa Barat itu lebih baik. Ya. Terima kasih banyak Niki. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.